Hai, what's up guys? Apa kabar? Semoga selalu sehat dan kuat ya. Kuat untuk tetap trading dan untuk para holder di masing-masing token agar tetap kuat untuk selalu nge-hold koin yang ada di portofolio kalian sampai target harga jual kalian nanti ya. Bareng gue Setiawan PCNG, kali ini kita akan ngebahas koin yang sudah ada di judul yang kalian udah pada tahu, yaitu Saitama Inu. Oke, kebanyakan dari kalian pasti udah pada tahu koin atau token ini ya, karena memang sedang hype. Untuk para holdernya, tetap semangat, jangan galau ataupun risau ya. Tetap percayalah bahwa akan ada hari bahagia nanti. Amin. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas. Namun sebelumnya tetap disclaimer on ya. Dior atau do your own research. I'm not financial advisor and this video is not financial advice, only for entertainment. Oke, pertama kita lihat situasi di CoinMarketCap. Saya refresh dulu biar kita lihat harga yang paling update atau keadaan yang paling update. Di sini the global crypto market cap is 2.05 trillion US dollar. Ini turun ya dari dalam 24 jam terakhir 0,87%. Sebenarnya ini agak nggak enak sih buat dilihat, tapi keadaan seperti ini ya it's okay lah. Naik turunnya aset kripto memang sudah sangat-sangat wajar ya kan. Oke, setelah ini kita lihat di top 10 coin yang ada atau berdasarkan coin market cap. Nomor 1 Bitcoin, dia turun dalam 24 jam terakhir sebesar 1.01%. Kemudian Ethereum juga turun 1,5%, BNB turun 1,8%. Ini stablecoin. Cardano, Cardano naik 10,5%, impressive. Kemudian USD Coin, ini stablecoin. Solana turun 2,98%, XRP turun 2,10%, 2,02% sekarang. Kemudian Terra Luna 2,19% dan Polkadot di urutan nomor 10 4,39%. Menarik sih, dari 10 koin yang ada di top 10 selain stablecoin, Cardano doang nih yang naik, dan naiknya juga nggak tanggung-tanggung 10,67%. Impresif menurut saya. Well, okay. Tanpa berlama-lama lagi, tanpa basa-basi lagi, let's go ke koinnya ya. Kita ke Saitama. Oke, untuk harga sekarang Saitama di harga ini 0, pokoknya 0 di belakang koma ada 7, masih ada 7 ya. Kemudian disusul 4029. Jadi untuk lebih gampangnya saya hilangin nolnya aja lah ya. Kita ada di kepala 4029 ya, agar lebih gampang. Oke. Jadi dalam 24 jam terakhir memang harganya mengalami kenaikan sebesar 5.90%, which is good, not really bad, karena sebelumnya ini ngedam parah dan cukup jadi angin segar sih adanya kenaikan di koin ini. Semoga kedepannya akan selalu seperti ini, amin ya. Oke, kita ke sini, volume perdagangan dalam 24 jam terakhir sebesar 18.938.452 US dollar, dan ini mengalami penurunan sebenarnya sebesar 12,68%. Dan total market cap berdasarkan coin market cap ini sebesar 1.813.655.636 US dollar. Oke. Untuk chartnya ini adalah daily chart. Jadi di sini sempat turun sampai ke sini, ke kepala 3 sampai ke 37, 38. Ya, kemudian ini mengalami kenaikan sampai di kepala 44. Kemudian sempat konsolidasi di area ini, bisa saya katakan sideways,
sampai pada akhirnya dia turun ke area 40. Semoga sih di area ini bisa konsolidasi, kemudian bisa melanjutkan bull run-nya. Semoga saja ya. Untuk 7 harian chartnya ini memang bleeding sih, parah sih sebenarnya. Gila, dari sini coy, dari kepala 5 kemudian sampai turun parah sampai ke area 3 di sini, dan akhirnya ini agak ada sedikit kenaikan, kemudian turun lagi. Semoga sih ini cuma koreksi sedikit, nggak sampai ngedam lagi naik ke atas. Oke, alright. Untuk holdernya sendiri kita lihat di sini. Oke, untuk holdernya sampai video ini dibikin sebesar 315.597 holder, dan day by day atau makin kesini holdernya makin meningkat. Dengan meningkatnya holder, koin ini akan makin populer, dan ini bagus untuk kedepannya koin ini. Kita lanjut, gue bawa kalian ke DEX.io. Di sini kita bisa lihat chartnya lebih details, lebih enak dilihat. Kemudian gue udah juga kasih beberapa indikator untuk memudahkan gue buat nganalisa. Tapi tetap Dior, jangan serta-merta kalian ngelihat analisa gue dan kalian jadikan ini patokan 100%. Enggak, analisa bisa salah dan analisa bisa benar ya. Tetap Dior, this is not financial advice and I'm not financial advisor. Sekali lagi gue tekankan itu ya. Oke, kita bahas secara detailsnya. Gue udah tarik garis trendnya ini, or trend line, bull trendnya ya, karena ini kemarin juga sempat ngepump parah, ini ATH-nya, kemudian turun atau ngedam parah juga sampai di poin ini. Ini ada di support yang paling bawah setelah ngedam dari sini ya. Oke, buat tarik garis trend line menyentuh ini, dan ini teman-teman, kalau kalian lihat di sini, dia sebenarnya harganya sempat jebol di sini ya, dan ini membentuk support area yang baru, dan tapi sempat ini ada reversal sedikit sampai ke daerah sini. Oke, sebenarnya dia udah breakout sebenarnya. Kalau gue tarik dari sini trend line downtrend, kemudian dia udah nge-breakout ke atas, cuma dia masih retest sepertinya. Apakah ini bisa bertahan di area sini kemudian bouncing ke atas atau enggak, kita masih belum tahu ya. Yang pasti kalau gua udah bikin ini di area ini, kalau misalkan harga dia turun sampai ke area sini, gua bakal nambahin lagi, karena gue juga holder Saitama Inu, dan kalau sampai harganya nyentuh area sini ya, atau sejajar dengan support terbawah sebelumnya, ya gue akan tambahin di sini. Cuma perlu hati-hati juga, perlu beberapa kesabaran di sini, karena kalau sampai area ini jebol ya, ini juga ada kemungkinan sampai turun ke sekitar sini. Saya ambil daerah sekitar sini karena kalau kita lihat di sini di sebelah kiri, memang di sini ada support yang lumayan kuat ya, ada beberapa waktu agak lama sih di sini, dari sini ke area sini yang dia sideways di situ. Jadi saya masang di sini. Kalau misalkan jebol di sini, ya dia akan kemungkinan besar akan turun sampai sini. Makanya kalaupun misalkan teman-teman para holder yang masih mau nambahin muatannya, jangan, kalau menurut saya, sekali lagi ini menurut saya, jangan sampai full dikasih sini. Kali aja dia jebol ke area sini, kalian bisa tambahin di sini ya. Karena jadi ini nanti akan menjadi cost averaging buat harga kalian nantinya. Saya yakin banyak yang nyangkut di Saitama Inu, apalagi pada saat di masa-masa ini pasti banyak beli yang di area pucuk, yang pada akhirnya menjadi sangkuters. Cuma tetap yakin, tetap optimis bahwa suatu saat harganya akan naik dan kita akan take a profit secara maksimal ya. Tapi kalau misalkan area support ini bisa nahan dan pada akhirnya dia akan reversal ke atas ya, kemungkinan besar pun juga area sini akan ketahan, karena di sini kalau kalian bisa lihat garis ini ada beberapa
harga yang memang tertahan di situ. Menurut saya ini akan jadi resistance ya di sini yang nanti akan menahan, dan dia mungkin akan sedikit turun. Kalau misalkan trend line ini masih bisa nahan, dia akan berhenti di sini, dan kalau semoga saja sih bisa melanjutkan rally-nya ke atas dan pada akhirnya akan menyentuh di poin ini, di area resisten sebelumnya ya. Semoga saja, oke? Semoga saja. Pokoknya untuk yang hold tetap optimis, santai aja, relax. Kalau untuk hold jangka panjang, saya yakin nggak begitu panik, karena ya memang holder itu ketika udah menginvestkan uangnya di situ, dia akan tutup mata, santai aja gitu. Kalau perlu jangan dilihat setiap hari untuk chartnya, biar kita nggak stres ya. Oke, ini untuk detail chartnya, analisa gua. Oke, kita move on ke topik selanjutnya ya. Well, kita lanjut, kita ke Twitter sekarang untuk melihat ada apakah gerangan mengenai Saitama. Ini adalah Twitternya Saitama Guru atau COO-nya Saitama ya. Sebenarnya kalau kita lihat di Twitter, sentimen untuk Saitama itu belum begitu bagus karena masih terkesan negatif. Itu muncul sentimen negatif sejak peluncuran Saitamask. Saitamask itu adalah salah satu projectnya Saitama. Ini adalah semacam wallet dan exchange dan sebagainya. Nanti kita akan bahas di episode lain kali ya, episode mendatang. Oke, jangan khawatir, kita akan bahas Saitamask secara details. Nantikan video selanjutnya. Oke, tetap nantikan. Oke, di Twitternya Saitama Guru ini, kalau kita lihat apakah ada tweet-tweet yang menarik 24 jam terakhir di sini. Oke, di 3 jam sebelumnya dia nge-tweet, "This was only 6 months ago, when in doubt zoom out." Artinya ini sebenarnya untuk nyemangatin para Saitama Wolfpack ya. Kita suruh flashback ke 6 bulan yang lalu, dan 6 bulan yang lalu pun pada masa-masa ini memang banyak keraguan, dan pada akhirnya pun juga ngepam sampai di titik sekarang. Dan dia pengen ngebawa kita flashback karena pada saat ini juga orang banyak yang ragu dengan koin ini. Tentunya ini untuk nyemangatin kita ya, para holdernya. Oke, kemudian selanjutnya ini 23 jam terakhir dia mention di jam sekian, done for the day, something is brewing, flight booked, side by side we will create a better tomorrow. I'm not asking for your trust, that has to be earned. I'm asking you trust the process and our long-term goals. Those that believe will be rewarded. Oke, jadi dia ngasih semacam hint bahwa dia udah ngebook penerbangan, dan ya kita nggak tahu ini apakah ada hal menarik ke depannya, tapi dia ngasih hint bahwa something is brewing ya, ada sesuatu yang menarik di sana, di balik sana. Semoga kita selalu doakan ke depannya akan bagus untuk kali ini ya. Kemudian untuk berita lainnya, ini saya masuk ke tagar Saitamask. Saitamask ini adalah platform yang baru sekitar 1 minggu diluncurkan, dan peluncurannya saya katakan tadi tidak begitu mulus ya, karena platform ini pada saat peluncuran tidak berjalan dengan lancar karena tidak fully functional, artinya tidak beroperasi secara maksimal pada saat peluncurannya, dan ini berdampak harganya ngedam parah. Karena of course kalau bisa saya katakan banyak penonton kecewa karena sudah lama nunggu, pada akhirnya para holder dan para investor Saitama ekspektasinya tidak terjawab, jadi mungkin mereka menarik asetnya dari Saitama. It's okay, it's okay. Jadi sebenarnya permasalahan kenapa banyak pengguna yang tidak bisa register ke Saitama, sebenarnya ini bukan salah dari pihak dari Saitama sendiri, karena mereka mengklaim bahwa ini terjadi karena ada DDoS attack ya. Kalau bisa kita cari apa itu DDoS. Jadi DDoS adalah
semacam serangan yang sangat populer dilakukan oleh hacker. Selain punya banyak jenis, DOS memiliki konsep yang sangat sederhana, yaitu membuat lalu lintas server berjalan dengan beban yang berat sampai tidak bisa lagi menampung koneksi dari user lain atau overload. Salah satu cara dengan mengirimkan request ke server secara terus-menerus dengan transaksi data yang besar. Jadi memang untuk pengguna asli SaitaMask yang mau register agak terhalang karena sistemnya dibikin sibuk. Jadi ketika misalkan kita mau register, itu akan kayak semacam terreject seperti itu. Udah banyak hal yang dilakukan oleh pihak Saitama, mereka mengklaim seperti itu. Jadi proses registrasi ini memang sekarang dilakukan secara bertahap, region by region, dan diprioritaskan untuk yang ada di Amerika sana, ya, di sekitar sana. Oke, kemudian jika kita merefer ke platformnya yang sudah bisa registered, ya, untuk pengguna yang sudah register, jadi seperti ini, ya, seperti ini. Jadi mereka mengklaim bahwa maksudnya pengguna yang sudah bisa register dan sudah bisa masuk, mereka sudah bisa dikatakan mencicipi platform SaitaMask, mereka puas dengan view-nya, dengan user interface-nya, ya. Oke, semoga kita bisa juga nantinya register secepatnya, karena ketika ini fully functional akan banyak sekali keuntungan yang kita bisa dapat, ya. Nah, yang pastinya nanti kita akan bikin satu episode untuk ngebahas only for SaitaMask, ya. Well, oke, teman-teman. Sekian untuk video kali ini, untuk episode kali ini. Tetap nantikan episode mendatang. Jika kalian suka, like video ini. Jika kalian nggak suka, dislike nggak apa-apa. Santai aja. Keep safe, keep healthy. Don't forget to take a profit. Sekian dari gua. Peace.